Oke, jadi yang pertama, communication between predecessor and successor auditors adalah komunikasi di antara auditor pendahulu dan auditor penerus saat terjadi penukaran atau pergantian auditor saat akan melakukan reaudit pada suatu laporan keuangan. Namun terdapat resiko pada communication between predecessor and successor auditors, yaitu salah satunya tidak diungkapkannya semua informasi oleh predecessor auditor kepada successor auditor. Hal ini dapat berakibat fatal di mana terdapat asimetri informasi yang diberikan, sehingga dapat menyebabkan kesalahan fatal saat mengaudit ulang laporan keuangan. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi successor auditor, di mana mereka membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan evaluasi yang tepat sebelum menerima engagement. Nah, ada beberapa alasan mengapa predecessor auditor tidak mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Misalnya, mereka sedang dalam keadaan yang tidak biasa, seperti dalam kondisi yang terancam atau sedang dalam kondisi di mana mereka mendapatkan potensi litigasi. Selain itu, bisa saja mereka menutup-nutupi kesalahan yang mereka buat saat mereka melakukan audit laporan keuangan tersebut, sehingga mereka tidak ingin disalahkan jika terdapat kesalahan audit yang mereka lakukan pada masa lalu. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dan membahayakan bagi successor auditors, di mana segala informasi yang mereka dapat dari predecessor auditors termasuk hasil review dan hasil kertas kerja dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan serta kebijakan yang akan mereka ambil, di mana pada akhirnya semata-mata segala tanggung jawab dan kesalahan yang terjadi pada audit laporan keuangan akan menjadi tanggung jawab semuanya oleh successor auditors. Selain itu juga akan mendapatkan kerugian, di mana audit laporan keuangan yang dilakukan akan menjadi sia-sia karena segala informasi yang menjadi dasar audit ini telah dimanipulasi dan tidak benar. Oleh karena itu, dihimbau bagi successor auditor untuk selalu berhati-hati dan mendasarkan opini mereka pada apa yang mereka lihat di lapangan. Menurut kelompok kami, komunikasi antara auditor terdahulu atau predecessor dengan auditor pengganti atau suksesor tidaklah selalu memiliki pengaruh yang positif karena adanya perbedaan generasi. Meskipun perbedaan generasi ini terbilang kecil, namun faktor-faktor yang mempengaruhi opini dari auditor sangatlah besar, seperti adanya perbedaan kebijakan akuntansi, kemudian perbedaan kondisi negara dan perusahaan, perbedaan saingan, dan lain sebagainya. Adanya komunikasi itu baik, tapi secara profesional bisa menjadi hal yang negatif jika tidak dilakukan dengan penyampaian yang benar dan juga tidak sesuai dengan kode etik profesional. Nah, dalam contohnya adalah perizinan dari klien atau dari perusahaan. Nah, dalam memberikan pertanyaan suksesor kepada predecessor itu harus mendapatkan izin dari klien atau dari perusahaan untuk memberikan jawabannya atau memberikan seluruh informasi yang lengkap yang ingin disampaikan kepada suksesor. Nah, mengapa otorisasi ini penting? Karena menurut kode etik profesi yang melarang untuk seorang auditor itu mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh tanpa adanya izin dari klien atau dari perusahaan. Nah, informasi yang diminta atau yang akan diberikan ini harus disertai dengan alasan yang dapat mempengaruhi keputusan. Nah, auditor yang terdahulu atau predecessor itu berkewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dengan tepat waktu dan juga secara lengkap. Nah, tentunya setelah mendapatkan izin dari klien atau dari perusahaan. Nah, jika klien tidak memberikan izin, maka predecessor ini tidak berkewajiban atau tidak boleh memberikan
jawaban atas pertanyaan dari suksesor. Kesimpulannya adalah, komunikasi tidak hanya memberikan pengaruh positif antara predecessor dan successor. Ada juga risiko negatif dari komunikasi, di mana jika predecessor tidak memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh successor. Hal ini akan menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang berdampak pada kesalahan successor saat melakukan audit. Selain itu, perbedaan generasi antara predecessor dan successor juga membuat cara berpikir auditor berbeda. Hal ini disebabkan oleh perubahan zaman yang semakin canggih dan juga berubahnya kebijakan-kebijakan dalam akuntansi, sehingga mempengaruhi auditor dalam membuat opini. Apabila masalah terkait perbedaan pemikiran ini bisa diatasi antara pihak predecessor dan successor, maka tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap proses audit. Akan tetapi, jika kedua pihak tidak dapat mengatasi perbedaan tersebut, artinya komunikasi antara predecessor dan successor tidak berjalan baik sehingga tidak memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu, tidak hanya pengaruh positif yang terdapat dalam komunikasi antara predecessor dan successor, tetapi juga pengaruh negatif apabila kedua pihak tidak saling memberikan informasi yang diperlukan untuk tujuan audit. Bagaimana cara mengevaluasi integritas manajemen tentang pengaruh komunikasi predecessor dan suksesor bila tidak sengaja terdapat kemungkinan kekeliruan atau error yang material dan ketidakberesan atau irregularities dalam laporan keuangan. Yang pertama, auditor yang baru harus berkomunikasi terhadap auditor yang lama, yaitu tentang mengevaluasi integritas manajemen dan meminta keterangan kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah spesifik seperti prosedur audit atau soal-soal yang signifikan serupa tentang pendapat auditor terdahulu mengenai alasan klien dan dalam penggantian auditor. Yang kedua, mereview pengalaman masa lalu yang ada. Sebagai contoh, seorang auditor harus mempertimbangkan semua kekeliruan dan ketidakberesan material serta tindakan yang melawan hukum yang ditemukan dalam audit yang lalu. Ini dapat melalui jaringan komunikasi dari audit, misalnya surat kabar dan website. Apa manfaat dari adanya pengaruh komunikasi predecessor dan suksesor dalam proses mengaudit laporan keuangan? Manfaatnya yaitu agar auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan. Yang kedua, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan klien bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa. Yang ketiga, agar auditor pengganti mengetahui keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Yang ketiga, agar auditor pengganti juga dapat menerapkan prosedur audit yang semestinya atas saldo akun pada awal periode yang diaudit dan terhadap periode sebelumnya. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaannya itu, apakah untuk setiap pengerjaan audit harus ada komunikasi antara suksesor dan predecessor terkait proses audit? Jawaban dari kelompok kami itu, nggak semuanya itu harus ada komunikasi antara suksesor dan predecessor. Sebenarnya komunikasi ini itu dilakukan sebelum engagement itu terjadi. Secara lebih penting ke arah situ. Kenapa? Karena sebelum engagement itu, suksesor itu harus mempertanyakan dulu gimana sih proses bisnisnya perusahaan, gimana juga resikonya dari perusahaan itu, resiko audit di perusahaan itu, terus pengalamannya predecessor, juga pemahamannya tentang perusahaan. Dari semua itu nanti bakalan muncul satu konklusi, yaitu keputusan mau menerima atau menolak engagement. Selebihnya setelah engagement sebenarnya boleh suksesor melihat pekerjaannya predecessor, tapi sesuai dengan perizinan dari perusahaan. Jadi boleh melihat
pekerjaannya. Tapi kalau terus dilakukan secara terus-menerus tentu bakalan ngefek ke kredibilitasnya auditornya. Kenapa ya? Karena dia kayak menggunakan informasi itu sebagai patokan. Padahal kalau kita lihat dari dinamikanya di dunia sekarang ini kan makin kuat tuh. Kalau misalnya dinamikanya semakin kuat, berarti kita nggak bisa memakai yang lama itu sebagai patokan. Jadi si auditor itu harus menemukan atau mengutarakan opininya sendiri. Untuk pertanyaan keempat itu terkait sama komunikasi antara suksesor sama predesesor tentang klien itu harus seizin klien apa enggak. Nah, di sini kelompok kami ingin mengambil dari kode etik profesi tentang kerahasiaan. Nah, di situ dijelaskan bahwa kerahasiaan itu sifatnya seperti suatu kepercayaan yang dikasih kepada auditor supaya tidak membagikan informasi perusahaan pada pihak yang tidak berwenang. Nah, dari situ saja sudah menjawab pertanyaan ini. Jadi semuanya terkait perusahaan itu nggak boleh ada dikasih informasinya, itu nggak boleh kalau belum ada perizinan dari perusahaan. Untuk menjawab kelompok 5 yang menanyakan bagaimana jika pihak predesesor tidak memberikan informasi yang diinginkan oleh pihak suksesor, maka bisa dilakukan informasi ulang atau komunikasi ulang dari pihak suksesor untuk menanyakan kembali pada pihak predesesor, karena informasi dibutuhkan untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga audit dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 6, bagaimana jika setelah melewati tanggal pengauditan ulang tidak bisa melakukan pengecekan secara langsung inventory? Bagaimana yang cara dilakukan? Nah, maka pihak auditor bisa melakukan pengecekan melalui data-data atau bukti-bukti yang sudah ada, ataupun bisa menanyakan langsung kepada pihak perusahaan atau pihak suksesor yang diinginkan. Jadi datanya bisa mereka yang menginformasikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu langsung ke sana. Nah, untuk yang kedua, bagaimana yang harus dilakukan jika pihak suksesor sudah tidak ada? Nah, apa yang dilakukan oleh predesesor? Nah, yang bisa dilakukan predesesor, auditor menurut kelompok kami tidak cuma satu orang. Pasti mungkin ada tim atau KAP yang menanganinya mempunyai data yang sudah ada. Jadi kita bisa melihat data-data yang sudah ada, ataupun pihak predesesor bisa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak perusahaan. Nah, audit tetap harus dilaksanakan karena audit adalah salah satu hal yang penting dan harus dilaksanakan. Jadi sebagaimanapun caranya tetap harus dilakukan.